Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua mahasiswa Ibu di seni rupa ya. Semester kemarin, semester lalu ya ada Ibu ngajar 2 kelas. Alhamdulillah lulus semua rasanya. Lulus semua. Setelah berjalan berapa ya? 6 minggu atau berapa lepas tuh langsung COVID. Waktu saya mengajar di semester Januari Juni 2020 ya. Pas saya masih ingat bulan Maret waktu itu anak saya pesta terus sudah COVID. Minggu ketiga COVID ya. Waktu itu enggak salah. Jadi sekarang kita mata kuliahnya adalah dasar pendidikan tari. Jadi mata kuliah ini kan untuk mengatasi Anda supaya Anda dalam mengajar nanti di sekolah ya, mengajar di sekolah, kalau dihadapkan kepada mata pelajaran tari, karena guru kesenian gitu kan, seni budaya, jadi mungkin include lah, ada seni rupanya, ada seni pertunjukannya. Seni pertunjukan tuh boleh tari boleh musik gitu kan. Jadi Anda diberilah bekal pengetahuan tari dengan mata kuliahnya dasar pendidikan tari. Ini berapa ya, 3 SKS ya, 3 SKS 3 SKS. Oke, jadi kita hari Senin belajarnya jam 13.20 sampai jam 17.10. Karena masa pandemi ini saya kelas di atas saya sudah tahu kecil terus pengap, berbahaya untuk kondisi COVID. Jadi kalau di pendopo saya berani kuliahnya. Jadi oleh karena itu mungkin kita akan banyak daring. Tutorial yang akan saya adakan, akan saya kirim video kepada Anda dan Anda mempraktekkannya. Mungkin sekali-sekali nanti kita Zoom bersama dalam bentuk praktek. Karena kalau teori-teori kan saya bisa merekam saya seperti ini, kemudian kadang rekam suara saya, kadang video, kadang rekam suara langsung di e-learning boleh juga. Jadi perlu kita sepakati bahwa kalau mata kuliah 3 SKS itu saya beri prioritas Anda 4 kali alfanya. Saya akan keluarkan nilai Anda. Ya, dengan syarat Anda ikut ujian, ada tugas-tugas masuk. Tugas akan terus ada karena kami di e-learning ini memang disuruh memasukkan kuis. Jadi akan ada selalu tugas-tugas untuk Anda. Ibu harapkan Anda semua sehat-sehat saja dan tekun. Walaupun mata kuliah ini adalah mata kuliah ekstra, artinya luar daripada bidang Anda. Mungkin Anda bidangnya seni rupa, melukis atau memahat atau apa, tapi di dalam mata kuliah ini karena 3 SKS sangat menentukan juga nanti kalau seandainya nilainya rendah menentukan juga IP kumulatif Anda. Jadi absen akan dibuka pada pukul 13.20 dan sampai 17.10. Sebenarnya saya 2 mata kuliah dengan jam yang sama. 3 lagi mata kuliah. Ada kritik tari, ada apresiasi tari, ada dasar pendidikan tari. Saya tidak tahu kenapa itu. Yang menyusun jadwalnya kok bisa sama jadwalnya gitu kan. Jadi karena mata kuliah ini kita boleh daring, jadi bagi saya tidak apa-apa. Karena semester kemarin pada umumnya saya merekam seperti ini, saya masukkan. Saya jarang tatap muka dengan mahasiswa, paling sekali untuk Zoom. Karena alasannya mahasiswa juga katanya tidak sanggup Zoom, Bu, katanya. Banyak diambilnya pulsa, katanya kan seperti itu. Jadi nanti kalau Anda ya paling Zoom kita kira-kira 6 kali lah. 6 kali menjelang mid semester, kemudian 6 kali menjelang selesai. Karena Anda bisa belajar mandiri sebenarnya. Saya akan kirimkan bentuk-bentuk tutorial yang akan saya berikan kepada Anda, sehingga Anda nanti bisa mengikuti tutorial yang saya berikan melalui video-video saya share di YouTube. Karena kalau saya share lewat dari 5 menit, saya tidak bisa share di WA atau di e-learning, hanya 2 menit saja gitu, keterbatasan gitu. Jadi kita terpaksa men-share-nya di YouTube gitu ya. Oke. Saya akan bacakan sinopsisnya.
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman keterampilan tentang dasar-dasar kependidikan tari dan menerapkannya pada pembelajaran tari di sekolah. Dasar-dasar pendidikan tari itu maksudnya kalau orang belajar menari itu, kita itu sebenarnya pembelajaran tari di sekolah, Anda mengajar tari di sekolah itu mendidik karakter siswa. Nah, itu yang perlu Anda pahami, mendidik karakter siswa sehingga tari-tari yang kita ajarkan atau gerak-gerak yang kita demonstrasikan kepada siswa kita tentu gerak yang mendidik. Jadi berbeda itu dengan gerak-gerak goyang inul misalnya, terus tripping atau apa namanya tuh grup di TikTok itu sangat berbeda. Kita mempelajari tari-tari yang muncul di daerah-daerah kita masing-masing sehingga mempunyai nilai budaya gitu. Jadi itu makanya maksudnya dasar-dasar pendidikan tari itu, tari yang diajarkan itu adalah tari yang dapat membentuk karakter siswa. Karakter siswa itu, karakter yang dimaksud itu adalah mahasiswa itu yang punya sopan santun, yang punya attitude, yang punya nilai-nilai religi di dalam jiwanya, yang punya kedisiplinan yang tinggi. Nah, itu yang kita tanamkan. Jadi oleh karena itu saya mengharapkan Anda jangan terlambat isi absennya online. Saya beri waktu selama perkuliahan itu, setiap mengambil absen itu selama 3 jam itu 5 menit supaya Anda tidak sibuk dengan absen-absen itu saja. Itu juga tutorialnya diberitahu itu memang dalam 5 menit mengisi absen itu selesai gitu. Jadi kan hanya tinggal klik aja kan. Tapi saya selama 3 jam, bukan berarti saya 5 menit. Ada dosen yang mengatakan 5 menit, 15 menit mengambil absen. Saya tidak. 3 jam saya berikan. Oleh karena itu, kalau seandainya absen Anda kedapatan 5 kali pertemuan, saya tidak akan mengeluarkan nilai Anda. Saya tulis T tetapi tidak ada perbaikan. Ketemu semester depan, semester tahun depannya, ganjil gitu ya. Ini genap atau ganjil sekarang nih, ganjil lah. Nah itu, jadi itu yang Ibu harapkan kepada Ananda semua. Lalu kita mempelajari gerak-gerak dasar ya, gerak-gerak dasar. Saya akan memberikan gerak-gerak dasar kepada Anda. Sebenarnya kita tidak terfokus juga sebenarnya untuk mempelajari tari, satu bentuk tari. Tetapi bagaimana Anda bisa mengembangkan kreativitas Anda setelah saya memberikan dasar-dasar gerak. Dasar-dasar gerak itu akan kami munculkan melalui unsur-unsur. Anda akan mempelajari apa itu unsur-unsur tari. Jadi unsur-unsur tari itu apa? Misalnya gerak, kemudian pola lantai, kemudian ada musik, ada kostum gitu kan, ada desain atasnya. Nah, itu kan unsur-unsur tari. Ada perlengkapan-perlengkapan tari kalau seandainya kita menggunakan properti. Nanti tutorialnya rencana saya akan merekam tari tudung saji. Kebetulan saya diminta juga untuk tutorialnya untuk Malaysia. Jadi sekaligus saya akan memberikan materi itu untuk Anda, supaya saya tidak 2 kali kerja. Dan nanti akan ada tutorial itu kita ikut bersama-sama nanti Zoom pada 15 Maret saya akan membagikan video itu, tanggal 20 Maret kita akan Zoom bersama gitu. Jadi tari itu, jadi sekarang gini, tari tradisi itu bisa dibuat atau tidak gitu kan, tari kreatif itu bisa dibuat atau tidak, milik kita sendiri atau bagaimana. Nah, kenapa Anda dimasukkan ke dalam seni dan budaya? Anda mempelajari tentang nilai-nilai budaya. Kalau misalnya dia mudah saja. Kalau Anda belajar gerak dasar tari Minang, gerak dasar Minang itu kan begini. Jadi kalau Anda gini kan, nah itu kan sudah kreatif. Itu tidak Minang lagi. Itu yang perlu dipahami. Jadi karakter-karakter gerak itu yang kita perlu memahaminya. Jadi kalau misalnya misalnya begini, nah ini kan kalau Minang tuh kecenderungannya kan kama bunyi gandang kasih turun tak kaki. Jadi kalau kemana arah hadap kita gini, dia seperti ini. Jadi kalau gini, dia akan berbeda. Misalnya gini, 1, 2, dia akan berbeda. Nah itu kan sudah berbeda. Jadi itu yang dimaksud dengan karakter gerak. Jadi karakter gerak itu yang Minang tuh dia dikungkung oleh nilai-nilai adat Minangkabau itu sendiri. Jadi kan ada istilahnya sumbang dalam gerak itu. Kalau misalnya kita meliuk-liukkan, tuh dia kan ini tadi 1, 2 kan gitu. Kalau itu tuh masih Minang ya, itu masih Minang. Jadi untuk tahap pertama ini saya berdiri duduk aja dulu ya. Nah, jadi 1 gitu kan,
dua. Tapi kalau misalnya sudah diginikan, satu, dua. Nah itu kan sudah tidak Minang. Jadi apapun gerak Anda, kalau Anda ikut jalur Minangkabau itu sendiri, bagaimana geraknya tidak meliukkan badan, tidak membusungkan dada, tidak mengangkat tangan dengan dengan membuka misalnya kita seperti ini, Minang kan ada seperti ini. Nah, lalu kita pakai tidak pakai lengan bajunya, tentu itu sumbang jadinya. Jadi tidak semua gerak juga, kan ada juga teman-teman saya bilang dalam sumbang tuh gerak tangan ke atas tidak boleh. Sedangkan suduang daun tuh ini ya. Jadi asal kostumnya tuh tidak menonjolkan hal-hal yang bentuk negatif gitu ya. Artinya badan bagi perempuan, bagi laki-laki itu kan paham itu. Mana yang gerak itu menimbulkan kelucuan, mana gerak itu yang menimbulkan seksi gitu kan. Nah, itu yang perlu kita pahami, bagaimana gerak-gerak Minang itu menjadi tari tradisi. Jadi Anda sendiri bisa membuat tari tradisi itu. Jadi tidak harus tari tradisi, karena kita sebenarnya tari pengertian tari tradisi itu tari yang dikungkung oleh nilai-nilai budaya daerah itu sendiri. Jadi gerak-gerak yang muncul itu terkungkung dia dengan nilai-nilai budaya itu. Jadi tidak membusungkan dada, tidak meliukkan badan, tidak menyunggingkan pinggul misalnya ke belakang gitu kan. Dada membusung, pinggul. Nah, itu kan sesuatu yang sumbang. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi silakan, oleh karena itu saya sebenarnya tidak cenderung memberikan gerak tari yang terstruktur kepada Anda, tetapi saya memberikan gerak-gerak dasar. Tapi karena ada tutorial, nanti kita akan bersama lah, ada tari tudung saji yang akan diajarkan. Itu cross culture Indonesia Malaysia ya, untuk seni rupa, dasar pendidikan tari kita akan ikut nanti itu. Kemudian di dalam tugas-tugas nanti Anda untuk biar learning outcome-nya saya bacakan ya. Anda jadi sinopsis tadi belum selesai ya. Mahasiswa dibekali keterampilan mempelajari tari baik dalam bentuk tari tradisional maupun tari kreatif. Pembekalan gerak dasar tari. Jadi gerak dasar tari itu gerak dasar ada ini tuduang daun, kemudian siku menyiku, nanti kaki sikap dasar kaki yang mana, kepala yang mana gitu kan, geleng, angguk misalnya. Nah, itu kan dasar-dasar namanya kan. Kalau Anda sudah mempelajari itu, nanti insya Allah Anda akan bisa menari. Kemudian ada ilmu menata tari yang sederhana, itu unsur-unsur tari, unsur-unsur gerak. Unsur-unsur gerak itu tenaga, ruang, dan waktu. Jadi sebuah gerak itu digerakkan oleh tenaga. Jadi kalau tidak ada tenaga, nah penggunaan tenaga itu akan menentukan bentuk gerak itu sendiri. Jadi misalnya, kalau misalnya saya gini, nah dia kan sama tuh, bentuk geraknya kan sama, tapi nah itu kan tenaga yang membentuk karakter gerak itu sendiri. Jadi itu nanti kita mempelajarinya juga, gerak tenaga, kemudian ruang besar, ruangnya bisa ada kecil, ada besar, ditentukan oleh tenaga, ruang, dan waktu. Waktu untuk proses gerak itu sendiri itu sangat menentukan karakter gerak itu sendiri. Kemudian desain atas ya, nanti desain atas ada desain tuh garis. Jadi seni rupa itu cepat tuh memahaminya. Yang semester dulu kalau desain atas tuh senang dia. Jadi desain atas tuh ada vertikal, ada horizontal, ada murni ya, macam-macam. Ada 16 desain tambah 2 desain asimetris, simetris, Anda paham. Biasanya seni rupa yang untuk pola lantai yang simetris, asimetris, seimbang, diagonal, semuanya cepat. Ya kan? Seperti itu. Ya enggak? Oke, nanti Anda ketawa sendiri aja dengan video Ibu ya. Kemudian penyusunan pola lantai penarinya, kalau misalnya 7 orang Anda berkelompok nanti. Untuk tugas semester Anda berkelompok. Untuk tugas tari tradisional. Untuk tugas semester tari tunggal, tari kreatif. Oke, video aja dikirim ke Ibu nanti. Kemudian pola lantai, level, arah hadap ya, dan melengkapi pembelajaran tadi di sekolah. Jadi itulah dia dasar-dasar pendidikan tari. Jadi jangan bingung, kita belajar secara pelan-pelan saja, karena saya tidak akan menjadikan Anda seorang penari profesional yang tampil di pentas, tapi setiap tari yang ditampilkan harus ada kostumnya, walaupun dalam bentuk sederhana. Oke? Anda boleh meminjam pakaian sendal tasik, nanti buat surat dari ketua jurusannya. Tapi nggak tahulah kalau COVID ini belum selesai, Anda ke kampus atau tidak gitu kan.
Oke, learning outcome-nya mampu menjelaskan dasar-dasar pendidikan tari tadi, kemudian membedakan unsur tari dan unsur gerak, kemudian membedakan karakter tari tradisi dan tari kreatif, mampu menyusun tari tradisi meliputi pola lantai, level, arah hadap, mampu menyusun tari kreatif, tari tradisi, tari kreatif meliputi desain atas, pola lantai, level, arah hadap, kemudian mahasiswa mampu menarikan salah satu tari tradisional dengan kostum, make up dan iringan musik. Kemudian mahasiswa mampu menarikan salah satu tari kreatif hasil kreasi sendiri dengan kostum, make up dan diiringi musik. Ya, itulah learning outcome yang akan kita inikan. Nanti pertemuan-pertemuan itu ada yang bentuk teori, ada yang bentuk praktek. Saya akan berusaha mentutorial Anda melalui video. Saya share ke YouTube, nanti dari YouTube saya masukkan ke e-learning. Tetapi berjanjilah Anda selalu membuka e-learning pada jam jadwal kuliah yang sudah ditentukan. Absen Anda tidak boleh menipu. Karena apa? E-learning akan membaca sendiri. Jadi senang dosen sekarang. Jadi tidak ada nanti merengek-rengek ke ibu ya. Absennya sudah 6 kali. Terus rumah jauh bu, itu tidak. Kami rektor sudah bilang itu tidak ada alasan. Katanya pulsa itu dikasih. Ya tidak tahu lah, saya itu urusan Anda lah. Yang penting perkuliahannya absen harus diambil. Tugas harus masuk. Nah itu. Ibu rasa untuk ketentuan-ketentuan itu ibu sudah menjelaskan. Dan Anda jaga diri, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan COVID ya. COVID-19 dia masih ada, jangan dianggap tidak ada ya. Jadi 3M itu, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Oke, demikian saja perkuliahan pada hari ini. Insya Allah kita berjumpa pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.